Inter sempat mencoba bermain dengan 4 back, artinya Brozovic turun sejajar dengan De Vrij, kemudian Bastoni ke sayap kiri, Skriniar ke sayap kanan. Cuman kemarin tidak berjalan dengan baik karena Brozovic staminanya belum sempurna sehingga sangat kewalahan. Dan Cataldi kemarin bermain sangat baik mengejar Brozovic sampai dengan ujung dunia. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Gimana akhir pekannya teman-teman? Apakah moodnya udah balik? Aduh, ada-ada aja akhir pekan ini kita harus menerima kekalahan. Dan kalau menurut Gazzetta dello Sport dikatakan bahwa Inter punya tendensi, punya kecenderungan ketika kalah maka akan kehilangan kepalanya, kehilangan fokusnya, mental down. Itu yang terjadi musim lalu. Ketika kalah lawan Milan, Inter berminggu-minggu, 1 bulan lebih mengalami kesulitan mendapatkan poin. Dan ini dikhawatirkan terjadi gara-gara kekalahan lawan Lazio kemarin. Gazzetta dello Sport menegaskan bahwa ada kemungkinan ini bukan one time episode, bisa berlarut-larut. Yang jadi catatan oleh Gazzetta dello Sport adalah personality, kemampuan bereaksi, nervous, dan ide mengubah formasi. Itu yang tidak ada di pertandingan melawan Lazio kemarin. Personality, kemampuan bereaksi, nervous, dan ide mengubah formasi. Simone Inzaghi hari ini memanggil seluruh pemain termasuk Mkhitaryan yang masih cedera, termasuk Marotta, Ausilo, dan Bacin untuk mengevaluasi. Mereka akan membahas melalui video, melihat technical error dan kegagalan dalam merespon gol Luis Alberto. Kalau menurut teman-teman sendiri sebetulnya kegagalan kita kemarin tuh gara-gara apa sih sebetulnya? Apakah memang personality kita yang tidak bergairah untuk menang? Apakah strategi atau kemampuan bereaksi? Kalau menurut teman-teman gimana? Nah, ini ada analisis yang gue baca bagaimana cara Lazio membungkam Inter. Coba ya gue tampilin gambarnya sambil gue baca analisisnya. Jadi seperti biasa Inter selalu build up dari belakang, dari kiper kemudian ketiga back kita yang punya kemampuan memulai serangan. Tapi kemarin yang paling sering memulai serangan adalah De Vrij. Masalahnya De Vrij kemarin ditekan habis-habisan oleh Sergej Milinkovic-Savic. Dan jadi kemarin tuh De Vrij yang De Vrij yang memulai serangan. Dia yang akhirnya menentukan apakah bola akan mengalir ke Bastoni, apakah serangan melalui kiri atau serangan melalui kanan, Skriniar, atau langsung ke depan. Jadi kemarin yang menjadi playmaker kita De Vrij. Nah, ketika De Vrij megang bola, yang selalu mengejar adalah Sergej Milinkovic-Savic, bukan Immobile. Biasanya kan penyerang tuh, kalau kita Lautaro kan yang nyerang, yang menekan back-back. Nah, kalau mereka enggak. Jadi Lazio ketika bertahan kemarin itu main pakai 4-4-2. Di depan ada Sergej Milinkovic-Savic, ada Immobile, dan Immobile bebas, dia nggak diwajibin untuk nekan siapa-siapa. Ketika De Vrij ngoper ke Bastoni ke kiri, maka Sergej Milinkovic-Savic langsung ngejar ke arah kiri. Begitu juga dengan Anderson. Jadi Bastoni ditekan oleh 2 orang sekaligus, Anderson dan Savic. Tapi kalau De Vrij ngasih bola ke kanan ke Skriniar, maka yang nekan adalah Vecino dengan Zaccagni. Selain menutup ruang gerak dari 3 back, Lazio juga konsisten mengisolasi Brozovic. Nah, dia ada gambarnya juga. Sehingga back-back Inter nggak pernah bisa nemu ruang yang pas untuk ngoper ke Brozovic. Dan Brozovic juga dibilangnya kondisinya belum sempurna. Di waktu lawan Lazio kemarin, Brozo masih kesulitan untuk bergerak, mencari ruang supaya teman-temannya bisa ngoper dia dengan bebas. Itu kan yang biasa dilakukan Brozo. Nah, lawan Lazio kemarin dikatakan bahwa Brozo belum ada dalam stamina yang sebagus itu. Selain itu, yang menjadi menarik adalah penyerang sayap Lazio, Anderson sama Zaccagni, itu mereka tidak sering melakukan pressing. Yang lebih banyak melakukan pressing adalah Lazzari ke Di Marco dan Marusic ke Dumfries. Itulah kenapa disebut Di Marco kemarin kesulitan banget untuk nyerang, karena Lazzari punya kecepatan untuk selalu menekan Di Marco. Sebelum Di Marco dapat bola langsung di pressing, selalu langsung di pressing. Kondisi yang sebaliknya justru terjadi ketika Lazio mau memulai serangan. Terlihat beberapa kali back Lazio bebas mengalirkan bola dan Inter sama sekali tidak menekan. Jadi memang 2 strategi yang berbeda. Lalu di sini disebutkan teman-teman ada aspek penting yang perlu kita lihat adalah penyerang sayap Lazio sering melakukan scanning ke arah wingback
mereka untuk memastikan adanya bantuan. Ini sebagai contoh, Anderson lagi mau mengejar Bastoni, nah dia kepalanya ngecek ke arah Lazzari untuk memastikan dan ngingetin Lazzari supaya cepat untuk menutup Di Marco. Ini juga yang terjadi ketika di sisi kiri. Kalau Zakagni lagi mau ngejar Skriniar, dia langsung scanning gitu ya, nengok ke arah Marusic. Ayo lu buruan tutup Dumfries. Jadi itu yang sering terjadi di pertandingan kemarin. Nah, dalam posisi full pressing seperti ini, kemarin peran paling bagus justru dilakukan oleh Gagliardini. Dia seringkali terlihat diam, bertapa, minta bantuan sang ilahi, lalu dia bergerak cepat mengacaukan strategi Lazio juga Inter. Strategi menarik lainnya yang kemarin diterapkan Sarri adalah Anderson ketika mengejar Bastoni, menekan Bastoni, maka di sisi sebelahnya Zakagni langsung turun jauh. Begitu juga sebaliknya ketika Zakagni menekan Skriniar, maka Anderson langsung balik turun jauh sekali ke belakang. Hal itu di sini dikatakan hal itu untuk mengantisipasi umpan diagonal Inter yang beberapa kali sangat bagus dan berbahaya. Betul sih, kemarin gue lihat Bastoni beberapa kali umpan diagonal ke Dumfries kan berhasil. Ternyata akhirnya Sarri berusaha mengantisipasi dengan strategi seperti itu. Ketika Anderson naik, Zakagni-nya turun. Dan sebetulnya di pertandingan kemarin Simone Inzaghi nggak diem begitu aja sih teman-teman. Kalau menurut analisis ini, Inter sempat mencoba bermain dengan 4 back. Artinya Brozovic turun sejajar dengan De Vrij, kemudian Bastoni ke sayap kiri, Skriniar ke sayap kanan. Cuman kemarin tidak berjalan dengan baik karena Brozovic staminanya belum sempurna sehingga sangat kewalahan. Dan Cataldi kemarin bermain sangat baik mengejar Brozovic sampai dengan ujung dunia. Begitu teman-teman untuk analisisnya. Itu dia teman-teman, analisis tipis-tipis bagaimana cara Lazio membungkam Inter. Gue sih sangat setuju, khususnya soal stamina. Brozovic kemarin terkurung, tapi dia juga belum mencapai stamina terbaiknya sehingga tidak bisa berlari mencari celah supaya teman-temannya bebas memberikan bola ke dia. Dan ngomong-ngomong kondisi fisik, di posisi back menurut gue udah 99% kita Acerbi sih. Dan ya sudahlah, kita terima apa adanya. Semoga Acerbi bisa membuat rotasi, De Vrij, Skriniar, Bastoni bisa istirahat karena jadwal kita super padat. Ini kita hari Rabu lawan Cremonese besok, terus Sabtunya ngelawan Milan, lalu Kamis yang ngelawan Munchen. Aduh, semoga Mkhitaryan, Aslani, Acerbi, Danilo D'Ambrosio, Zeko Korea semuanya perform sehingga kita ini jangan sampai pemain intinya ntar kondisinya udah sempurna, malah pemain cadangan kita kondisinya belum sempurna, sama-sama aja. Acerbi kan juga udah lama nih nggak main untuk Lazio nih, di 3 pertandingan awal dia sama sekali nggak main. Jangan-jangan dia kondisi fisiknya juga perlu waktu untuk mencapai titik sempurna. Aduh, segitu dulu dari gue teman-teman. Silahkan pendapatnya menurut teman-teman dalam hal strategi kemarin apa sih yang membuat Lazio bisa membungkam kita. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.